Halo, selamat pagi Sobat Bimo dimanapun Anda berada. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat Ya. pagi. Selamat pagi semuanya. Di sini kami bertiga ada di gedung Bintang Motor Cibinong yang ada di pusat. Kali ini kedatangan tamu spesial ya, yang kemarin ikut dalam ajang kompetisi tingkat dunia Di mana tuh Pak Andri? di Jepang, Pak Tata. Oh, kapan Ya. tuh? Kapan Bang Astin? Oke. Kemarin untuk kontesnya itu tanggal 7 sampai 8 Oktober 2023. Oh. Nah, sebelum lanjut sabar Pak Tata. Oh, Jangan langsung to the point Pak Tata. Enggak, Jadi saya sebenarnya mau nanya, ini namanya Ngudin apa Mas Ngudin? Jadi saya bingung manggilnya Mas. makanya Mas kita Ngudin. perkenalan dulu. Oh iya iya. Ya, bersama saya Andri di sini dan di sebelah saya. Iya, Ada saya Pak. Tata. Dan tadi yang ditanya Pak Tata, namanya lengkapnya siapa Mas? Oke. Nama saya Mas Ngudin, itu satu kata utuh ya Pak ya. Jadi kalau misal saya dari Jawa, jadi banyak yang manggil jadi Mas Ngudin gitu. Jadi kalau misal nama KTP ya, nama identitas itu Mas Ngudin jadi satu kesatuan. Jadi bukan Mas Udin ya? Iya. Kemarin Saya waktu di pikir- sana saya lihat juga kayaknya pada bingung. Ini Oh. Mas Ngudin apa siapa nih gitu. Oh, karena ada Masnya. Kalau orang Jawa kan Iya. Mas itu Kak gitu kan ya? Kebetulan juga dari Jawa. Iya, betul. Oh ya, dari Jawa Mas? Iya, Jawa mana? saya dari Jawa Tengah Pak. Oh, Nah, Jawa Tengah. Ya, tepatnya itu saya dari Dusun Jengklik. Dusun Jengklik, desanya Ngablak, Kecamatan Serumbung, Hmm? Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Magelang. Indonesia. Nah, ini Wes, saya luar sebutkan biasa. Indonesia karena kemarin Nah, mewakili Indonesia ya. Betul, Jadi ya. mewakili Asia Oceania, tapi saya peserta dari Indonesia. Oh. gitu. luar biasa. Berarti Berapa dari orang? Magelang. Berapa orang kemarin Pak Andri? Oke. Kira-kira tuh. Nah, Mas Udin. Kontestannya ya. Hmm. Jadi kalau misal kontestan kemarin itu totalnya 13 peserta Pak. 13 peserta dari 7 negara. Oh. Misal dari Asia Oceania kemarin ada dari yang Indonesia, Thailand, Vietnam, Hmm. Taiwan juga ada. Untuk dari benua yang lain ada yang dari Argentina, Brazil, Oke. dan banyak lagi. Argentina Nah, ada. itu nanti akan lebih banyak lagi nanyanya di kontesnya ya. Sekarang Iya. mungkin Oke, siap. sebelum kita bahas tentang kontesnya kemarin, kita pengen tahu nih asal usul tadi udah cerita ya dari Siap. Magelang. Jadi Mas Udin ini dari Magelang ternyata di Iya, Jawa Tengah ya Pak Tata ya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan sekarang posisinya mekanik. Dulu sebelum jadi mekanik, cita-citanya apa sih? Oke. Sebelum jadi mekanik sebenarnya dulu kerja itu sebagai kebutuhan aja Pak. Jadi Sebagai karena dulu untuk kerja itu kan nggak tahu itu di bidang yang jelas, saya pengennya di bidang otomotif aja. Karena waktu saya proses pelamaran kerja itu ada 2 pilihan, yang tuh di pabrik sama di Bintang Motor waktu itu. Dan Iya. saya sama sekali belum kenal tuh Bintang Motor itu di bidang motor apa gitu kan, terus kerjaannya ngapain gitu kan. Yang jelas karena ada kata motornya itu jadi seolah-olah nyambung sama background sekolah saya dulu, Oh, karena saya di Sekolahnya otomotif. teknik otomotif. Oh, gitu. Betul. Jadi emang dari zaman sekolah udah tertarik kali sama motor gitu ya? Iya, betul. Oh. Sebenarnya gini Pak, kadang ke bawah-bawah gitu. Jadi Oh. kalau misalnya di SMA kan masih labil ya katanya. Iya, masih ngikut Katakanlah aja labil, masih temennya ngikut. ikut Jadi apa. dominan temannya tuh di mana gitu Hmm. kan. Nah, itu kita ikut karena ngerasa pemikirannya kan masih pendek ya. Jadi temannya di sana, takut nanti waktu baru susah komunikasi, akhirnya ikut. Tapi dari situ nggak ada yang kebetulan sebenarnya kan, karena udah diarahkan ke sana. Ya karena udah di tempatnya itu ya mau nggak mau harus ditekunin biar nggak jadi istilahnya buang-buang waktu aja, sekedar menggugurkan kewajiban gitu kan. Iya. Pergi dari rumah untuk sekolah, pulang lagi gitu kan. Kasihan. Nah, orang terus tua. join di Bintang Motor sendiri kapan tuh, Mas? Oke. Saya gabung di Bintang Motor 2012 Pak. Tepatnya di 2012. bulan September. Oke. Pas ulang tahun Bintang berarti itu Pak Andri. Oh iya, September. September. Iya, Iya, benar. betul. 2012 berarti kalau sekarang 2024 12 tahun ya. Iya, lebih 12 tahun kurang di Bintang hampir ya 11 tahunan ya. Oh. Tapi waktu iya. pertama masuk itu di mana? Ini kan sekarang posisinya di Bandung, ya. Nah, pas pertama masuk itu apa memang langsung ke Bandung Oke. atau Ya. Saya dulu kan waktu
pertama mau kerja di Bintang Motor itu kan lewat Bruder ya. Bruderan itu apa? Bruder itu yang apa? Yayasan. Yayasan Oh, untuk yayasan menyalurkan tenaga kerja. penyalur tenaga Iya, kerja. itu yang ada di daerah saya, daerah Magelang. Magelang. Oh. Itu apa? Saya lewat beliau, yayasan beliau. Itu diarahkannya di Mayor Oking. Mayor Oking. Jadi Bintang Motor tapi Bintang yang di Cibinong ya, yang di Cibinong, iya. Yang di sini nih, yang betul. di pusatnya. Jadi hari pertama itu saya di sini, Pak. Di sini selama 2 hari ya, 2 hari karena Bintang itu rekrutmen tapi kebutuhan di lapangan itu waktu itu di Bandung yang dibutuhkan. Yeah. Dan kebetulan karena ada kepala cabang yang lagi meeting di sini, ada review di sini, akhirnya waktu ke Bandungnya saya bareng sama beliau. Oh, Kepala cabangnya. Oh, kepala cabang yang Kepala di cabang. Bandung. Karena waktu itu kan di Bandung belum ada ahasnya, belum ada bengkel, baru penjualan jadi aja. baru pertama kali buka gitu. Berarti karyawan pertama di Bandung dong? Bukan juga. Oh, Jadi bukan. gini, Pak. Di Bandung itu 2011 kalau nggak salah atau 2010 waktu itu. Saya di 2012. Oh. Jadi saya mekanik PDI, Pak, dulu, Pak. Oh, PDI. Iya, karena dominannya kan di bidang jasa penjualan aja. Iya. Jadi untuk teknik itu sebenarnya saya bisa dikatakan nol sebenarnya kalau untuk di sepeda motor. Iya, iya. Jadi PDI itu yang bagian ngecekin motor-motor baru itu Betul. sebelum dijual ke konsumen. Iya, betul. Oke. Nah, tadi juga udah bilang kenapa kok bisa ke Bintang Motor, jadi melalui yayasan tadi. Betul. Ya, yayasan di daerah Magelang. Nah, kapan nih sepak terjal mulai mengikuti kontes mekanik? Oke. Sebenarnya saya mengikuti kontes itu justru dari Bintang sendiri, Pak, internal yang mengadakan. Waktu itu di 2017. Yang waktu di Cibinong ya? Iya, di sini. Itu tahun 2000? 17 bulan Februari. Jadi memang Iya. waktu itu Bintang ngadain kontes Iya. nasional Iya, Bintang iya. Grup. Dapat juara berapa kemarin tuh? Ketujuh. Waktu itu? Oh, 7. Ketujuh. Tujuh ya. Kalau enggak 7 6 waktu kemarin. Oh iya. Itu awal-awal mulai tahu ada kontes mekanik, kemudian kenapa kok termotivasi Oke. ikut kontes? Sebenarnya kalau misal saya ikut kontes itu, yang pertama kan pasti ada pembekalan pembelajaran ya, ilmunya dulu, Pak. Yang saya kejar ilmunya dulu karena saya bisa kerja dengan mudah kalau misal ilmunya sudah tahu gitu. Dan saya prinsipnya waktu itu kalau misal kerja itu enggak istilahnya fotokopi. Jadi ngikutin senior yang gimana, ikutin aja tanpa harus cari celah yang lain gitu. Jadi kalau misal sebenarnya yang dilakukan senior itu nggak ada salahnya. Cuman kalau misal di sisi lain itu ada nggak sih poin yang mungkin bisa dipelajari selain yang rutinitas dilaksanakan gitu kan? Ya di luar itu kalau misal lagi jam nggak servis kan ya buka-buka BPR gitu. Oh, jadi awalnya tuh dari situ. Awalnya pengen tahu karena saya nggak mau ngerepotin teman-teman sebelahnya gitu. Jadi lagi sama-sama servis saya panggil, Mas bantuin dong gitu kan. Kan secara nggak langsung kan teman saya jadi keganggu ya. Jadi supaya saya nggak ngeganggu teman yang lainnya, kalaupun emang benar-benar nggak bisa ya barulah nanti bisa diskusi. Tapi Nah, waktu pas di mungkin Cibinong bisa sendiri. ikut ya kita ngadainnya bilangnya kontes mekanik bintang ya dulu ya. Internal Itu, Bintang. Iya, itu tuh dulu dipilih apa memang mengajukan atau gimana itu dulu? Oke. Itu kan jadi awal soalnya. Iya, saya masih ingat betul tuh, Pak, dan masih ada dokumentasinya. Iya, itu berdasarkan dari foto kepala bengkel, dari dokumentasi. Waktu itu seleksi teori, Pak, teori tertulis. Di sananya ya? Di Ya, Bandungnya sendiri. di Bandung itu ada seleksi tertulis dari semua mekanik itu wajib mengerjakan dan nanti dikoreksi. Yang nilai tertinggi itu bisa berkesempatan ikut di sini, kontes di nasional ikut kontes mewakili nasional Bandung. Bintang. Betul, Iya. mewakili Bandung. Dan kebetulan yang dipilih hanya kamu, Iya. satu orang ya? Karena setiap cabang itu kan cuma mengirimkan satu, Pak. Perwakilannya satu. Iya, perwakilan satu. Dan mulai dari situ juga saya jadi mulai kenal nih teman-teman, oh ternyata yang di luar Jawa itu banyak ya gitu kan. Bintang tuh besar istilahnya kan, kayak misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi. Ya pertama selain tahu cabang Bintang juga banyak di mana, ya juga tahu sekarang
oh rekan-rekan mekaniknya juga banyak ternyata. Betul. Dan yang berkualitas juga banyak. Iya, betul. Dan ada kompetisinya juga Iya. gitu loh. Makanya ya mungkin kita mengenalkan dunia kompetisi di dunia mekanik ya mungkin dari internal kita juga udah ada gitu loh. Iya, Betul. Iya. Dimulainya dari situ ya, dari internal dulu. Oh, ternyata tertarik dari kontes-kontes seperti itu. Ternyata ada jalurnya juga gitu kan. Lewat prestasi lewat situ gitu. Jadi walaupun kita sudah bekerja, tapi ternyata kita juga bisa berprestasi gitu loh. Iya. Kalau dulu sekolah kan ada ranking. Iya, betul. Nah, sekarang pada saat di dunia kerja di mekanik ada juga itu rankingnya juga. Nah, melalui apa? Kontes mekanik ya. Betul. Ya menurut saya juga benar sih kalau kita setiap hari kerjaannya itu terus ya, ketemunya Ya pasti bosen lah. bosen. Pandi. Makanya Mas Nudin ini Makanya ikut kontes, mungkin Ikut karena kontes. bosen kayaknya kerjanya. karena bosen dengan rutinitas sehari-hari. Iya. Akhirnya benar dapat kebuka wawasan baru, dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru juga gitu ya. Itu kan kontes mekanik. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih jabatannya apa nih sekarang nih di bengkel? Oke. Sekarang aktivitasnya itu pendaftaran Pak, Service Advisor untuk di Bintang Bandung itu. Iya. Service oke. Advisor. Berarti kalau ada konsumen yang mau servis, berarti ketemunya Mas Sama Nudin. saya dulu. iya. Pagar bagusnya lah kalau di Oh, ini kan. bagus. Pintu paling depan. Oh iya. Iya, Kalau nggak buat salah kayaknya pernah ikut juga ya kontes service advisor Service ya. advisor. Pernah. Pernah ikut Pernah. ya? Ikut juga. Oh. Nah, justru tiket yang sekarang itu Pak, yang Iya. kemarin Asia Oceania waktu di Thailand Oke. dan dapat tiket ke Global Technician Contest itu karena juara 1 di SA, nasional di SA Oh, 2019 Oh. gitu. Waktu di Oh, tiketnya Semarang malah ya? dari situ. Tiketnya dari situ. Sebenarnya saya udah ada 2 kali kesempatan Pak untuk Ah. tiket ke GTC AOC dulu waktu itu. Oh iya, Hmm. Asia Wak- Oceania ya. Ya, waktu 2018 saya dapat tiket juga, maksudnya akan dilaksanakan Asia Oceania, Indonesia Iya. sebagai tuan rumah waktu itu di Surabaya diadakan. Hmm. Karena kontestannya itu total juara 1 di 2018 itu ada 6 orang, Iya. sedang kuotanya cuma ada 2. Oh. Akhirnya seleksi. Oh, seleksi. Ya, Juara-juaranya ini diseleksi. ya, Oke. juara satunya yang tahun yang sama itu diseleksi. Ah. Waktu itu kan saya belum dapat kesempatan karena saya urutan keempat Oh. dari 6 itu. Cuman Prioritasnya. diambil 2. 1 sama 2. Oh, 1-2. 1-2. Di 2018 akhirnya kan di tahun berikutnya boleh ikut gabung ke kontes asalkan beda kategori, karena kalau untuk di kategori yang sama itu Kuotanya udah udah ikut habis. nasional nggak boleh, harus boleh. istirahat dulu 1 tahun. Oke, Istirahat. oke. Tahun berikutnya. Kalau udah Makanya juara nggak boleh kontes lagi. gitu. iya. Nanti lawannya pada keberatan kali ya, makanya diselang 1 tahun. Iya, makanya di Akhirnya 2019 yang di SA itu di Semarang, Pak Andri juga ikut. Ya, ikut mengiringi, Iya. mensupporter. Dan dari teman-teman bintang juga banyak Pak waktu itu Pak. Iya. Ada 5 atau 6 kontestan yang dari Iya. bintang juga, Oh, termasuk yang saya mewakili ya. yang Oke, mewakili di nasional di 2019 di Semarang. Semarang. Ya, saya dapat tiketnya dari situ Pak, juara 1 SA. Akhirnya di tahun 2023 sebenarnya akan dilaksanakan tuh di 2020 Oh, atau 2021. pandemi ya. Iya, karena Oh, pandemi jadi istirahat akhirnya dulu. Ditunda. ya kayak ditutup aja gitu, seolah-olah wah ini kontes udah nggak ada lanjut lagi nih. Saya padahal udah ada kesempatan gitu kan, cuman Oh iya. karena Tiketnya udah kondisi dapet alam nih. tiketnya udah dapat. Cuman Cuman kesempatannya belum ada. Kesempatannya belum ada karena Iya. waktu itu ada pandemi kan. Nah, cuman di tahun 2021 2022 itu mulai ada tuh kabar angin lagi. Kalau misal Asia Oceania bakal diadakan lagi. Diadain. Dan mulainya di tahun 2023 ini Terlaksananya di 2023 tepatnya bulan Mei di Thailand. di Thailand. Di Thailand. Oh. Jadi sempat vakum 2 tahun dong ya sebelum ke Asia Oceania ya. Dari 2020 sampai Hampir 4 tahun kali Pak. 4 tahun ya. Iya, hampir 3 atau 4 tahun. Oke. 3 sampai 4 tahun. Selama 4 tahun vakum itu bagaimana persiapannya, Mas Masudin ini untuk menghadapi Asia Oceania? Oke. Kan dengarnya di Asia Oceania juga juara kan? Iya, Nah, juara itu 2 gimana tapi tuh? Pak. Ya, Juara tapi dua. juara tetap aja Iya. naik panggung gitu kan. First runner up gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya untuk belajar atau untuk mempersiapkan
materi belajar itu kan secara pribadi nggak harus karena nanti menghadapi kontes gitu. Karena sebenarnya pernah saya sampaikan juga waktu ada interview waktu itu, juri yang secara langsung itu justru langsung dari konsumen. Iya, karena kalau misal di kontestasi kan kita udah persiapan, nanti prediksi soalnya seperti apa, alurnya seperti apa. Justru yang nggak diprediksi itu kondisi di lapangan langsung. Makanya untuk belajar itu nggak harus karena mau kontes baru mau belajar gitu. Tapi justru selama nggak ada aktivitas kontes, waktu belajarnya kan sebenarnya lebih longgar. Betul. Kita bisa menyesuaikan waktunya enaknya gimana, kapan, dan gayanya masing-masing lah. Cara belajar orang pasti beda-beda gitu. Iya, dan memang implementasinya langsung di lapangan ya. Di ketemu lapangan. pelanggan langsung. Betul. Jadi ajang kontes itu bukan hanya acting untuk menunjukkan kemampuan kita bahwa kita hebat ya, tapi memang pelaksanaan di lapangan juga ya, itu yang saya lakukan sehari-hari gitu ya. Karena sehari-hari dilakukan dengan konsisten, makanya pas kontes juga tinggal tunjukin aja gitu ya actionnya. Dan ini Pak, poin dari kontes yang kemarin yang 7 sampai 8 Oktober di Jepang itu, poinnya adalah dari sudut pandang konsumen. Semua pekerjaan itu dari sudut pandang konsumen. Jadi kalau misal suka ada ya training frontline people gitu kan, jadi suka dikembalikan. Pernah nggak kamu datang ke suatu tempat dapat pelayanan yang terbaik tuh di mana? Gitu. Kalau misal dapat pelayanan terbaik kan pasti kita ngerasa nyaman ya, enak, dan secara nggak langsung tanpa dari tempat itu nanti kesini lagi ya buat proses yang lain-lain. Nggak perlu diajak, nggak perlu diingetin, secara inisiatif kita karena ngerasa nyaman pasti pengen balik lagi. Nah dari sudut pandang itu yang diangkat di kontes kemarin. Jadi konsumen itu nggak pengen motornya itu rusak karena salah penanganan, karena nggak safety dalam pengerjaan, penggunaan alatnya nggak sesuai jadi ngerusak ke part komponennya. Itu kan kalau misal saya nyaman dilayanin, saya juga harus ngasih pelayanan yang buat orang lain nyaman gitu. Yang lain konsumen utamanya itu bagus, dan tanpa kita ajak nanti balik lagi sini secara penilaian pribadi itu ada kesan nanti dapat penilaian yang positif lah secara langsung dari konsumen. Jadi kesan positif itu yang buat mereka balik lagi ke bengkel customernya itu ya. Betul. Kalau kemarin setelah Oceania kemudian masuk ke tingkat global, itu gimana kesan-kesannya di kontes global sendiri? Perasaannya gimana tuh? Sebenarnya saya dapat tiket juga udah alhamdulillah Pak ya. Karena global ini baru pertama kali diadakan Pak. Oh ini baru pertama? Baru pertama nih. Event pertama dari Honda. Kalau Asia Oceania kalau nggak salah udah sering ya? Udah 7-9 kali kalau nggak salah, atau lebih kurang segitu. Yang global ini malah justru yang pertama? Yang global baru pertama kali diadakan sekarang gitu. Jadi kalau untuk mobil, Honda mobil itu pernah diadakan beberapa kali. Dan kemarin setelah motor juga ada event yang mobil juga. Cuman karena tempatnya berbeda, waktunya berbeda, kita nggak bisa ikut lihat situasinya seperti apa. Oh, pas barengan di situ ya? Iya, jadi sangat berkesan tuh karena ini yang pertama kali diadakan, gitu kan? Dan lebih berkesan karena dibalik untuk dapat tiket ke sana kan pasti banyak persiapan, banyak istilahnya pencapaian yang sekarang itu kan karena kerja sama tim, misalnya dari pengorbanan waktunya keluarga itu kan karena sering ditinggal kan. Saya jarang. Emang nggak boleh diajak ya kalau gitu? Sering jarang pulang dulu. Suka. Ngomong-ngomong berapa lama persiapan sebelum ke global itu? Kalau ini berurutan Pak kebetulan Pak, dari yang Asia Oceania. Jadi waktu mulainya itu di tahun 2022, tepatnya di 18 November 2022 itu di Delta Mas SRTC Delta Mas yang sekarang yang di Cikarang. Itu termasuk menentukan masuk ke kategori mana, karena ada 2 kategori. Nah,
Dari 2 kategori itu saya masuk ke kategori 1 yang kom atau Iya. Vario 160. Itu dilaksanakan di bulan Mei. Dari Mei itu yang waktu AOC di Thailand dapat tiket lagi akhirnya langsung Pak. Jadi kalau misal diurutin dari hampir 1 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. September Jadi sampai dengan ketemu. karena nyambung Iya. Iya. nyambung sama event yang Ya, sebelumnya ada di plus AOC. minusnya lah. Iya. Ya. Jadi kalau nyambung ya kita kerjanya udah nggak di bengkel lagi. Kerjanya di ruang Belajar. Ruang belajar. Karena emang Tapi persiapannya harus matang. plusnya ilmunya ke bawah terus itu. Ya, Iya. insya Allah. Iya. Pak. Jadi ya itu plusnya lah gitu. Ya soalnya banyak juga rekan-rekan ini kan masalahnya mekanik ini kan banyak. Iya. Jumlahnya banyak. Ya kalau Mas Ngudin sendiri kan dari Jawa Barat. Betul. Belum nanti di Indonesia. Jumlah mekanik itu sebenarnya banyak. Iya. Jadi sebenarnya yang pengen kayak Mas Ngudin itu sebenarnya banyak. Banyak Iya. banget. Ngiri. Iya. Dia pengen tahu tuh. Ini kisah suksesnya bagaimana, cara belajarnya gimana. Ini masalahnya dunia loh. Yang sekarang ini kan dunia nih. Jadi nggak semua mekanik itu bisa karena kita ikut kontes saja ya kayak kemarin waktu pas yang bintang adain aja itu kan udah lumayan gitu. Iya. Nah apalagi ini yang Itu baru dunia. nasional ya. Itu soalnya kan bahasa Inggris kan berarti loh. Nah, iya. Itu Ngomong bahasa Inggris nih. itu. Mekanik kan nggak pernah diajarin bahasa Inggris. Iya. Ada ini persiapan juga ada kursusnya atau apanya gitu. Ada. Jadi waktu sebelum COVID itu Pak, sebenarnya ada pelatihan terkait bahasa Inggris. Lebih ke pembahasan soal. Jadi arah dari soal ini maksudnya kemana? Lebih ke komunikasi karena sebelum ke soal pasti kita ketemu banyak orang kan. Jadi Iya. biar nggak ngangguk-ngangguk aja gitu kan, kita paling sedikit-sedikit tahulah cara Kalau ngangguk nyapanya. kan yes berarti. Iya. Paham lah Iya, ya apa yang itu. disampaikan. Cuman di situ waktu itu karena setelah dari itu Pak, waktu itu kan pernah ke Thailand juga, reward dari Bintang Iya. Motor yang Itu waktu bareng-bareng 2019 ya. 2019 November, Iya. ya. Itu setelahnya lanjut bimbingan untuk bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris. Cuman sampai di Februari 2020 karena isu Covid-nya Iya. makin tinggi, akhirnya di stop, itu nggak ada bimbingan, semuanya online. Oh online. Ya, pembuatan Tapi online. belajarnya tetap cuman online gitu. Kalau untuk online waktu itu lebih ke mandiri Pak. Online itu dalam artian Dikasih modul gitu ya untuk dipelajari sendiri. ya, jadi kalau misal nanti diarahkan, nah, kalau misal nanti di minggu pertama, jadi dibikinkan jadwal Oh, oke. dari week 1 sampai week 4 itu nanti week 1 apa yang dipelajari, terus nanti kita kasih checklist udah dikerjakan atau belum, udah kita Tapi belajarnya sendiri nih. udah latihan Gitu belum, ya. itu mandiri. 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 Nah, Din, ini kan udah sampai ke juara dunia dan menjuarai level yang sangat bergengsi lah ya dunia. Perasaannya ya, perasaan setelah waktu itu dipanggil nih, saudara Mas Ngudin dari Indonesia. Kalau Itu nggak salah, nyangka nggak gitu? kalau nggak salah Indonesianya dulu. Oh Indonesia, dari Indonesia Indonesia Iya. dulu. Jadi Mas Indonesia Ngudin itu gitu. kan ada 2 perwakilan. Iya. Jadi yang disebutkan tuh pertama Indonesianya dulu. Itu dalam hati sebelum dipanggil ada perasaan saya bakal menang nih gitu nggak sih waktu itu? Kalau untuk perasaan saya bakal menang itu nggak ada Pak, tapi deg-degannya ada. Nah itu deg-degan tuh biasanya indikator. Tapi ada keyakinan nggak bahwa insya Allah saya berhasil nih karena saya menyelesaikan tugas dengan baik mungkin Iya. gitu? Kalau untuk keyakinan ya, tapi kalau untuk urutan berapa saya nggak nyangka aja kalau misal dapat yang pertama. Karena itu kan ada teori, praktek dibagi 2 ya. Jadi di hari pertama itu waktu teori di jam siang, setelah observasi unit itu kisaran jam 4 itu jawaban yang teori tadi siang itu dikasihin Pak. Oh. Jadi secara ingatan nih saya koreksi, oh ini saya salah 4 nih. Oh. Saya sempat ada ngerasa ngedon nih karena waktu di Thailand saya bener semua aja juara 2. Betul semua aja juara 2 ya? Di teori Teorinya. iya, Empat. waktu itu teori bener semuanya tapi juara 2. Iya. Tapi waktu kemarin salah 4 nih jadi kayak ada beban gitu. Aduh, ini peluang saya semakin Agak kecil kecil gitu. nih, gitu. Tapi kan nggak teori aja. Iya Ya. itu. Ada Dan prakteknya. kemarin kan penerjemah interpreter ya, Iya. berikut pendamping ngasih wejangan lah istilahnya. Karena beliau kan
sering ngumpulin data gitu kan antara teori, praktek segala macam itu nilainya bukan berdasarkan persentase, bukan berdasarkan benar semua atau enggaknya, tapi persentase bobotnya. Nah, waktu kemarin disampaikan bobot untuk teori itu 20%. Oh, agak kecil. 20%. Waktu di Thailand AOC 40%. Lebih besar berarti bobotnya waktu di Thailand ya. Di Thailand lebih besar. Dan karena kemarin bobotnya kecil salah, yaudah dan mau gimana juga nggak akan ngerubah hasil kan. Yang masih bisa dirubah, bisa diupayakan tuh yang akan datang prakteknya hari besok gitu kan. Yaudah hari besok lakukan aja yang terbaik gitu kan. Cuma di situ banyak kendala. Saya sendiri tuh terkait kenyamanan pencernaan Pak. Kadang suka mual, kembung saya. Apalagi ya biasanya karena pikiran stres ya. Pikirannya udah panang gitu. Iya, dari nggak nafsu makan, stres. Terus makanannya yang diserang juga ininya, lambungnya. Harus ini ya, kita harus adaptasi sama makanan ya. Iya, sebenarnya kalau makanan saya kendalanya terkait nggak sesuai aja sih ya sama kebiasaan yang di Indonesia. Jadi rasanya dia cenderung asam, kalau nggak plain gitu. Oh iya. Nasinya kurang mantep kali ya. Susah nyari nasi Pak. Di sana nggak ada nasi. Jarang kalau di belum Jepang. makan. Kalau kata orang Indonesia itu belum makan. Belum makan. Justru kalau misal kemarin tuh sampai malam jalan-jalan nyari makan ya. Kalau di mie soba segala macam takutnya mengandung yang lain kan, was-was nyari yang makanan yang lain KFC tapi nggak ada nasinya. Nasi ayam doang berarti. Ayam doang. Jadi ya karena terbiasa makan nasi kali ya. Jadi nggak makan nasi itu cepat habis tenaganya karena di sana. Kalau yang dialami sama Mas Mudin itu sama temen yang lain gimana peserta? Mas Ahi sama Mas Dodi itu gimana? Apakah sama? Kalau saya untuk kategori itu kan dibagi 2 ruangan ya. Yang big bag itu terpisah ruangannya. Tapi kalau saya perhatikan memang pembawaan pribadinya itu lebih santai gitu kan. Saya sebisa mungkin juga kalau bisa kayak dia dong gitu kan. Dia tuh seolah-olah ya udahlah jalanin aja gitu. Dan tulus lah gitu kan. Kadang saya ada perasaan iri tuh ini lagi kondisi kayak gini kok makanya bisa enak ya gitu kan. Kadang saya juga ini rahasianya apa gitu kan. Yang lain kok bisa enak. Dari pribadi saya justru ada gangguan kalau makan, kalau misal ada tekanan atau mau kontes, ikut kontes itu pasti pressure-nya kan tinggi tuh. Iya, pasti keganggu juga nih kita secara emosional. Iya, jadi gimana ya caranya biar enak makan? Karena indikatornya itu enak makan atau enggak waktu mau awarding itu. Kalau misal mau awarding enak makan ya paling enggak ada harapan lah gitu. Iya. Kalau makan yang enggak enak gitu apakah tidurnya juga sama terganggu? Kalau tidur itu agak keganggunya karena emang ada perbedaan jam ya Pak ya. Dari sini kan ada selisih 2 jam, di sana 2 jam lebih cepat. Oh lebih cepat. Ya kalau misalnya kita komunikasi sama yang di rumah gitu kan, saya menyesuaikan waktu yang di sini gitu kan. Ternyata di sana 2 jam lebih cepat. Misalkan jam 9 di sini masih aman lah ya komunikasi. Di sana udah jam 11 malam akhirnya tidurnya itu cenderung kurang istirahatnya. Ya mungkin itu juga yang mempengaruhi juga sistem pencernaannya juga jadinya. Iya. Tapi biasanya setelah acara selesai udah hilang ya perasaan itu ya. Udah plong banget gitu. Ya, karena targetnya itu Pak, saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik gitu. Jadi kalaupun gagal itu bukan gagal karena kecerobohan kita gitu. Jadi istilahnya karena mungkin toolnya jatuh, ketendang segala macam itu kan itu kecerobohan gitu kan. Target saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik gitu. Dengan baik itu artinya kan menurut saya yang saya pelajari itu udah saya aplikasikan di situ. Terus ngejaga keamanan, safety sama kebersihan semuanya bisa saya terapkan sampai saya bilang konfirmasi finish. Oh gitu. Iya. Nah, kita sebelum kita akhiri acara ini ya, masih ada 2 pertanyaan yang penting juga nih ya. Dari keberhasilan memenangkan kejuaraan dunia ini, kira-kira kepada siapa aja Mas Udin mau mengucapkan terima kasih? Ya pasti banyak yang support kan. Pasti gitu. Banyak dong yang support dong. Nah ini saatnya nih sekarang kita pengen tahu siapa aja yang support. Oke, siap.
Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pencapaian ini bisa menular buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Honda Motor Jepang. Oke. Honda Motor Jepang. Global ya, Honda Motor Global. Terima kasih untuk Asiana Honda. Terima kasih untuk Astra Honda Motor. Terima kasih juga untuk Daya Adicipta Motora. Oh iya. Dan terima kasih untuk Bintang Motor nih. Tempat saya bekerja Bintang Motor. Terima kasih, supportnya luar biasa, kesempatannya luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang ada di rumah. Iya. Dari keluarga yang dari Jawa, Magelang, Pati, Padang. Terima kasih semuanya. Keluarganya dari mana-mana ya? Ada dari Jawa, ada di Padang juga. Iya. Di Padang ada. Orang tua saya dari Padang, Pak. Oh, begitu. Orang tua saya dari Padang. Iya. Oke. Ya, Dan mereka tahu bahwa Mas Udin kemarin ikut kompetisi itu. Iya, tahu Pak. Karena setiap kali mau TC atau training camp atau mungkin bahkan yang sekarang kontes itu, saya selalu minta izin, minta doanya. biar didoakan selamat sampai tujuan, balik lagi dengan selamat, mendapatkan hasil salah yang satunya terbaik. doa karena orang tua. Betul, karena biar buat nambah ketenangan juga buat saya gitu kan. Jadi bukan hanya usaha ya, tapi doanya juga kenceng kayaknya ini. Insya Allah. Oke. Baik semuanya, terima kasih untuk bincang-bincang siang hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang kita yang akan datang. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Salam satu hati.